Di sebuah kota kecil yang ramai dengan aktivitas perdagangan, terdapat sebuah pasar tradisional yang menjadi pusat perekonomian warga. Setiap pagi, para pedagang berbondong-bondong datang, membuka lapak, dan mulai menjajakan dagangan mereka. Dari pedagang sayur hingga penjual pakaian, semuanya bekerja keras mencari nafkah. Namun, di balik kesibukan itu, ada ancaman yang selalu menghantui mereka, sekelompok preman yang menguasai pasar dengan tangan besi. Preman-preman ini berjumlah sekitar 10 orang. Mereka bukan sekadar pemalak biasa, tetapi kelompok terorganisir yang telah lama beroperasi. Mereka meminta uang keamanan dari para pedagang, memaksa mereka membayar setoran harian agar bisa berjualan dengan tenang. Jika ada yang berani menolak, hukumannya bisa sangat brutal, lapak mereka dihancurkan, barang dagangan diacak-acak, bahkan ada beberapa yang mengalami kekerasan fisik. Keluhan demi keluhan telah diajukan ke kepolisian setempat, tetapi hasilnya nihil. Para preman ini seolah kebal hukum. Setiap kali polisi datang berpatroli, mereka sudah menghilang. Para pedagang pun semakin putus asa, merasa bahwa mereka tidak punya pilihan selain tunduk kepada geng preman tersebut. Namun, keadaan mulai berubah ketika seorang polisi senior, Aibtu Budi, ditugaskan untuk menangani kasus ini. Ia dikenal sebagai petugas yang berani dan tidak mudah diintimidasi. Saat menerima laporan dari para pedagang, ia tidak hanya mendengar dengan sabar tetapi juga berjanji untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang tuntas. Ada yang harus dilakukan, dan saya tidak akan membiarkan mereka terus menindas kalian, ujar Budi dengan penuh keyakinan saat berbicara dengan para pedagang di sebuah warung kopi dekat pasar. Namun, Budi tahu bahwa menangkap mereka begitu saja tidak akan mudah. Para preman ini sudah berpengalaman dalam menghindari polisi, dan kemungkinan besar mereka memiliki orang dalam yang memberi informasi setiap kali ada razia. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menggunakan cara yang berbeda, sebuah operasi penyamaran yang akan membawanya langsung ke jantung kelompok preman tersebut. Aibtu Budi menyusun rencana dengan matang. Ia tidak ingin langsung bertindak tanpa memahami bagaimana para preman ini beroperasi. Oleh karena itu, ia memilih untuk menyamar sebagai pedagang kaki lima. Dengan bantuan beberapa rekannya di kepolisian, ia mendapatkan perlengkapan sederhana, sebuah gerobak kecil dan beberapa barang dagangan seperti minuman kemasan dan rokok. Hari pertama di pasar, Budi tidak langsung menarik perhatian. Ia hanya duduk di belakang gerobaknya, memperhatikan setiap sudut pasar dengan seksama. Ia melihat bagaimana para preman bekerja, mereka datang dalam kelompok kecil, berbicara dengan nada mengancam kepada pedagang, lalu pergi setelah mendapatkan uang. Hari kedua, ia mulai menghafal wajah-wajah mereka. Ia memperhatikan siapa pemimpin mereka, siapa yang bertindak sebagai pengintai, dan siapa yang paling sering menggunakan kekerasan. Dari pengamatannya, ada satu orang yang tampaknya memegang kendali lebih besar dari yang lain, seorang pria bertubuh tinggi dengan tato di lengannya, yang dipanggil Bang Joni oleh anak buahnya. Hari ketiga, saat Budi sedang menyusun strategi untuk bertindak, salah satu preman mendekatinya. "Hei, pedagang baru," suara kasar itu terdengar. Seorang pria berbadan besar dengan senyum sinis menghampiri gerobaknya. "Lu udah tahu aturan di sini, kan?" Budi berpura-pura bingung. "Aturan apa, Bang?" Preman itu menyeringai. "Di sini nggak ada yang dagang gratis. Kalau mau jualan, bayar uang keamanan dulu." Budi tetap tenang. "Saya baru mulai jualan, Bang. Bisa kasih saya waktu buat kumpulin dulu." Si preman tertawa dan menoleh ke teman-temannya yang berdiri tak jauh dari sana. "Dengar, tuh, anak baru minta waktu. Gimana, kita kasih nggak?" Salah satu dari mereka tertawa kecil. "Kalau kita baik hati, nanti semua pedagang juga minta waktu. Hancurin aja biar dia tahu siapa yang berkuasa di sini." Preman yang berdiri di depan Budi pun langsung melangkah maju dan meraih dagangannya dengan kasar. "Nggak ada alasan, bayar sekarang atau..." Namun sebelum ia bisa melanjutkan ancamannya, Budi dengan sigap menangkap tangannya dan memelintirnya ke belakang. Dengan satu gerakan cepat, ia membanting si preman ke tanah. Pedagang yang ada di sekitar terkejut, begitu juga preman-preman lainnya. Salah satu dari mereka segera berteriak, "Hei, lu cari masalah sama kita?" Budi berdiri tegak, matanya tajam menatap mereka. "Gue bukan pedagang biasa. Gue polisi." Beberapa preman tampak ragu, tetapi sebagian lagi mulai mengepungnya. "Polisi? Iya, lihat aja apa lu bisa keluar hidup-hidup dari sini." Budi tahu bahwa pertarungan tak bisa dihindari. Ia menarik napas dalam, bersiap menghadapi 10 preman yang sekarang mulai mengepungnya, pertarungan melawan 10 preman. Pasar yang tadinya riuh dengan aktivitas dagang mendadak sunyi. Para pedagang yang melihat ketegangan antara Aibtu Budi dan para preman langsung mundur, takut terlibat dalam pertarungan yang akan terjadi. 10 preman mulai mengepungnya dengan tatapan penuh amarah.
Polisi ya, ujar Bang Joni, pemimpin mereka, sambil melangkah maju. Sok jagoan lu, sendirian berani lawan kita semua. Budi tetap tenang. Gue nggak butuh banyak orang buat ngalahin kalian. Selama ini kalian berani karena nggak ada yang melawan. Tapi hari ini, itu berubah. Ucapan Budi semakin memancing emosi mereka. Salah satu preman, seorang pria bertubuh besar dengan rantai melingkar di tangannya, langsung menyerang. Ia mengayunkan pukulan ke arah kepala Budi, tapi dengan sigap Budi menghindar, menangkap lengannya, dan membantingnya ke tanah. Preman itu mengerang kesakitan, tapi sebelum ia bisa bangkit, Budi melumpuhkannya dengan satu pukulan ke dagu. Dua preman lainnya mencoba menyerang bersamaan dari samping. Yang satu mengayunkan kayu, sementara yang lain mencoba menendang. Budi merunduk, menghindari pukulan kayu, lalu dengan cepat menyikut perut pria yang menendangnya. Pria itu terhuyung mundur, dan sebelum ia bisa pulih, Budi menarik kakinya hingga jatuh tersungkur. Preman dengan kayu mencoba menyerang lagi, tapi Budi merebut senjatanya dan menggunakannya untuk menjatuhkan lawannya. Sekarang, 3 orang sudah tak berdaya. Bang Joni mulai terlihat geram. Hajar dia, teriaknya. 4 preman lainnya menyerbu sekaligus. Namun, Budi sudah mengantisipasi serangan ini. Ia menggunakan meja dagangan di dekatnya untuk melompat ke belakang, menciptakan jarak. Salah satu preman mencoba menerjangnya, tapi Budi menyapu kakinya dengan cepat. Pria itu jatuh ke tanah, dan Budi langsung menghantam punggungnya dengan siku. 2 lainnya berhasil mendekat dan mencoba merangkul Budi dari belakang. Dengan gerakan cepat, Budi menunduk dan membalikkan tubuhnya, lalu menyikut wajah salah satu dari mereka. Preman itu limbung, sementara yang satunya mencoba menyerang dengan tinju. Budi menangkap tangannya, memelintirnya, dan membantingnya ke gerobak terdekat. Sekarang hanya tersisa Bang Joni dan 1 anak buahnya. Melihat rekan-rekannya tumbang, anak buahnya langsung kabur. Bang Joni, yang merasa harga dirinya dipertaruhkan, maju sendiri dengan membawa pisau lipat. Kita lihat siapa yang kuat, geramnya. Budi tidak gentar. Begitu Bang Joni mengayunkan pisaunya, Budi dengan gesit menepis lengannya, memutar pergelangan tangannya hingga pisau itu jatuh. Sebelum Joni bisa bereaksi, Budi melayangkan pukulan telak ke wajahnya, membuatnya jatuh tersungkur. Dalam waktu kurang dari 5 menit, 10 preman yang menguasai pasar telah tumbang, keadilan ditegakkan. Setelah memastikan semua preman tidak bisa bergerak, Budi segera mengeluarkan borgol dari balik bajunya. Ia memborgol tangan Bang Joni terlebih dahulu, kemudian satu persatu mengamankan preman lainnya yang masih sadar. Para pedagang yang sebelumnya hanya berani menonton dari jauh mulai mendekat. Mereka tampak tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Pak Polisi, Anda sendirian melawan mereka semua? Tanya seorang pedagang tua dengan mata berkaca-kaca. Budi hanya tersenyum. Kalian gak perlu takut lagi. Mereka akan masuk penjara. Beberapa pedagang langsung bertepuk tangan, sementara yang lain bersorak kegirangan. Mereka akhirnya bisa bernapas lega setelah bertahun-tahun hidup dalam ketakutan. Tak lama kemudian, beberapa mobil polisi datang. Rekan-rekan Budi yang telah diberitahu sebelumnya segera turun dan membantu mengamankan para preman yang masih terkapar. Mereka diangkut ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut. Keesokan harinya, berita tentang keberanian Aibtu Budi tersebar luas. Media lokal melaporkan aksinya melawan 10 preman seorang diri. Banyak orang memuji keberaniannya, dan bahkan Kapolres setempat memberikan penghargaan khusus atas dedikasinya dalam menegakkan hukum. Pasar yang selama ini dikuasai oleh ketakutan akhirnya kembali damai. Para pedagang bisa bekerja tanpa rasa cemas, dan kehadiran polisi lebih sering terlihat di sekitar pasar untuk memastikan keamanan tetap terjaga. Bagi Aibtu Budi, ini hanyalah bagian dari tugasnya. Namun bagi para pedagang dan warga, ia adalah pahlawan.